Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya akan membacakan surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46, ayat yang ke-15 dan 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wasaina, dan telah mewasiatkan kami, al-insana, akan manusia, biwalidayhi, dengan kedua orang tuanya, ihsanan, berbuat baiklah. Karena ihsanan ini isim fi'il amar, sebagai ganti fi'il amar yang dibuat. Asalnya ahsinu bil walidaini ihsana, kemudian ahsinunya dibuat. Hamalat, mengandung, hu, akan manusia, ummuhu, ibunya, kurhan, dengan susah payah. Wa wada'at, dan melahirkan ibu, hu, kepada anak, kurhan, dengan susah payah. Wa hamluhu, dan mengandungnya, wa fisaluhu, dan menyapihnya, salasuna sahra, 30 bulan. Hatta idza balagha, sehingga ketika sampai dia asuddahu, dewasanya. Wa balagha, dan sampai dia arba'ina, 40 sanatan, tahun. Saya potong dulu. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami Allah telah mewasiatkan kepada manusia, berarti semua manusia, yang mukmin, yang kafir, yang kulit putih, kulit hitam, Indonesia, Amerika, semua yang merasa jadi manusia diwasiati oleh Allah, diwajibkan oleh Allah agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Inilah penekanan Allah. Semua yang merasa menjadi manusia diperintah, diwajibkan, diberi pesan untuk berbaik-baik kepada kedua orang tua. Alasannya apa? Hamalat ummuhu kurhan, karena ibu ketika mengandung, Masya Allah, kurhan, dengan susah payah. Ketika hamil muda, yang terjadi adalah tiap hari lihat jari-jari suami, tercium bau kerupuk, itu namanya kurhan. Di saat kandungan sudah mulai besar, sirah mulai sering, tiap hari ngeluh. Mau menelan pil sembarang pil tidak berani, karena khawatir berpengaruh kepada bayi yang ada di perut.
Lebih-lebih giginya nanti tumbuh hitam-hitam gitu. Kalau salah minum pil sehingga harus pergi ke dokter mengikuti resep dokter. Kemudian ketika hamilannya sudah tua, Masya Allah, ya kalau yang dikandung itu perempuan, gerakan dia hanya mumet saja, raungan, dakonan, gitu, pasar-pasaran. Namun kalau bayi yang dikandung laki-laki itu biasanya latihan tinju di dalam perut, sepak bola di dalam perut, sehingga kadang-kadang perut ibu bendol sebelah kanan, pindah bendol sebelah kiri, sehingga ibu ngos-ngosan karena anaknya sedang berlatih tinju di dalam perut. Kemudian wawadha'athu kurha, ketika melahirkan juga Masya Allah susah payahnya luar biasa. Lubang segitu akan dilewati sepur sebesar ini. Itu kalau tidak kehendak Allah, takdir Allah, susah untuk dinalar. Susah untuk dinalar. Karena memang Allah menghendaki begitu. Semua yang dalam pandangan otak manusia tidak mungkin, namun tetap mungkin juga. Dan sakitnya luar biasa. Lebih-lebih keluarga yang tidak berpunya, Pak, sehingga tidak dibawa ke bidan, tidak dibawa ke dokter kandungan, namun dipanggilkan dukun bayek. Karena dukun bayek hanya bisa itu kalau sudah brol baru bisa meramut anak-anaknya. Kalau dokter kan tidak, bisa dibantu dengan suntikan gitu ya. Kemudian setelah biwor pecah, panasnya, perihnya luar biasa, cekot-cekot, namun oleh dokter diambilkan cairan, disemprotkan pior gitu, akhirnya selem adem, perihnya hilang, sakitnya hilang, kemengnya pun bisa hilang. Itulah diantara alasan mengapa kita harus betul-betul ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua, belum nanti menyusui dan seterusnya. Kemudian perintah Allah berbuat baik kepada kedua orang tua ini belum pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Maklum, karena Nabi Muhammad masih ada di dalam perut ibunya, ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah sudah meninggal dunia. Kemudian ketika Nabi Muhammad masih kecil, ibunya pun sudah meninggal dunia. Lah setelah usia 40 tahun Nabi Muhammad diutus, kemudian beberapa tahun kemudian ada perintah ini. Berarti kita tidak tahu bagaimana cara Nabi menghormati kepada kedua orang tuanya, bagaimana cara Nabi berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Namun Al-Quran di surat yang lain menggambarkan, di dalam surat yang lain yaitu surat Al-Anbiya, surat yang ke-17 ayat 23-24, Allah memberi penjelasan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Tuhan kamu telah membuat keputusan bahwa kalian tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah saja. Untuk yang lain cukup hormat, namun untuk Allah harus beribadah. Wabil walidaini ihsana, setelah kita diperintah untuk beribadah kepada Allah, kita pun diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua.
imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Baik, ketika kalian bertemu kepada kedua orang tua sudah dalam keadaan tua atau dalam keadaan tua satu muda satu, karena bapaknya terlambat kawin dilalah dapat istri muda, kan berarti jarak antara ayah dan ibu beda. Berarti anak bertemu kepada ayahnya dalam keadaan tua renta, tidak berdaya, bertemu ibunya masih sehat walafiat. Apapun yang terjadi, maka anak wajib tidak boleh takul lahuma ufin, mengatakan us kepada orang tua, atau lebih kecil dari kufur. Kemudian wala tanharuma, kamu jangan membentak-bentak orang tua itu. Walaupun orang tua melakukan kesalahan, walaupun orang tua tidak perhatian kepada anak, walaupun umpama ketika orang tua membuang anaknya di pinggir embong gitu, kemudian ditemukan orang, dirangkut orang, namun ketahuan kalau itu adalah orang tuanya. Apapun kesalahan orang tua, anak tidak boleh mengatakan uf, anak juga tidak boleh membentak-bentak. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada kedua orang tua dengan perkataan yang mulia. Kariman, yang mulia. Karena yang kita hadapi adalah orang tua, maka harus memilih kata-kata yang terhormat. Karena pengertian satu, Pak, bisa diucapkan dengan berbagai bahasa gitu. Contoh makan. Apa Pak? Makan? Dahar, mangan, nedo, mam. Teruskan diri Pak ya. Kan ada bahasa Inggrisnya bagus jeglak gitu. Apalagi Pak, nyekek kan. Lah, untuk berbicara sama orang tua ndak boleh sembarangan, harus apa? Dahar. Kan begitu kan? Paling tidak pakai bahasa Indonesia, makan, kan begitu kan? Sehingga betul-betul beda. Jangan sampai memperlakukan orang tua sama dengan memperlakukan yang lain. Itulah yang disebut kaulan karimah. Waqfit lahuma janaha dzulli minar rahmah. Anak harus tawadhu kepada kedua orang tuanya. Walaupun anak sudah punya bintang 3 di atas pundaknya, walaupun anak sudah berhasil menjadi menteri, sekalipun presiden atau raja, anak tetap anak kan? Sehingga tetap wajib hormat kepada orang tuanya, tawadhu kepada kedua orang tuanya. Walaupun orang tua tidak tamat SD, sementara anaknya sudah profesor, sehingga pemikirannya sampai ke sidratul muntaha. Sementara orang tuanya hanya mikir tani, keadaan seperti itu pun tetap anak tidak boleh semena-mena menyombongkan diri dan seterusnya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak harus selalu berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuanya, minimal dosa-dosanya diampuni oleh Allah, amal-amal baiknya diterima oleh Allah. Ini gambaran saja, gambaran bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Mengapa penting? Karena Nabi belum pernah memberi contoh bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Namun perlu diingat Pak, berbuat baik kepada kedua orang tua itu Pak, tidak hanya ketika orang tua masih hidup. Kalau orang tua masih hidup berarti
anak-anak panjenengan saja yang harus berbakti kepada panjenengan. Namun berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua meninggal pun tetap diwajibkan berbakti. Sehingga ini kewajiban kita bersama. Anak kita wajib berbakti kepada kita. Panjenengan yang sudah berkepala 4, berkepala 5, berkepala 6 tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bagaimana caranya? Di dalam sebuah hadis diterangkan, ada seorang laki-laki bertanya bihal bagiya mimbiri abawaya sayun abarruma. Orang tua saya sudah almarhumah. Saya tanya apakah saya ini masih bisa dan apakah saya ini masih harus berbakti kepada kedua orang tua? Kalau iya, lalu apa yang harus saya lakukan? Ternyata Nabi Muhammad mengatakan iya. Yang kamu lakukan pertama as-sholatu alaihima. Kamu harus selalu mendoakan rahmah kepada kedua orang tua. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua saya. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua saya. Kemudian yang kedua, wal istighfaru lahuma, memintakan ampun untuk kedua orang tua. Ya Allah, ampunilah semua kesalahan orang tua. Ya Allah, ampunilah kesalahan kedua orang tua. Kalau panjenengan berumur sampai 70 tahun, berarti kesempatan panjenengan berbakti kepada kedua orang tua itu 70 tahun. Sehingga terus enak itu. Karena apa? Kan mudah mendoakan rahmah dan memintakan ampun. Kemudian di mana? Ya, dimanapun bisa. Bahkan waktu mustajab kan habis sholat wajib, mustajab kan? Sehingga di saat seperti ini mendoakan orang tua sangat mustajab. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua saya dan ampunilah dosa-dosanya. Hanya ada catatan, bila orang tua wafat dalam keadaan kafir, tidak boleh dimintakan ampun. Sehingga ketika Nabi Muhammad mentalkin Abu Thalib agar mengucapkan la ilaha illallah, dijamin nanti masuk surga, ternyata Abu Thalib tidak mau. Demi berteman, karena di situ ada Abu Jahal, kemudian ada abu-abu yang lain, akhirnya demi temanan dia tidak mau. Akhirnya Nabi mengatakan la astaghfirullah laka malam unha. Wahai paman, saya berjanji akan memintakan ampun untuk engkau kepada Allah malam unha, selama saya tidak dilarang. Baru ngomong semacam itu, lah kok Jibril datang menyampaikan satu ayat di dalam surat At-Taubah ayat 113, maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak pantas buat nabi, juga tidak pantas buat orang-orang mukmin memintakan ampun buat orang-orang kafir walaupun mereka kerabat sendiri. Makanya panjenengan harus berbahagia karena punya orang tua wafat dalam keadaan Islam, sehingga panjenengan sampai sekarang terus bisa berbakti cukup dengan cara apa? Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua saya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa keduanya. Masalah Pak, kalau doa panjenengan diijabah oleh Allah, sebesar gunung pun dosa orang tua panjenengan akan terhapus. Makanya di dalam diterangkan,
ketika seseorang wafat, ketika di alam barzah ditunjukkan dosanya sebesar gunung, begitu bangkit dari kubur, lah kok dosa-dosa tidak ada. Sehingga dia terkejut, bagaimana bisa dosa saya ketika itu satu gunung sekarang hilang? Setelah cek, dibuka laptopnya, dibuka internetnya, ternyata ketahuan, Pak. Tiap hari didoakan istighfar oleh anak-anaknya, dan setiap anak beristighfar, dosa itu disetipu, akhirnya habis ketika dia bangkit dari kubur. Kemudian bagaimana kalau orang tua sudah bagus? Apa tetap dimintakan istighfar? Tetap. Untuk apa istighfar? Orang tua sudah bagus, mungkin tidak punya dosa gara-gara sudah bertobat sendiri. Ternyata ada hadis lagi yang menerangkan, ketika orang tua bangkit dari kubur, kemudian divonis surga oleh Allah, dia terkejut sampai mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa berada di surga setinggi ini, padahal amalku tidak seberapa banyak. Ternyata jawaban malaikat, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu untuk kamu. Sehingga ketika kamu sudah wafat, anakmu terus beristighfar untuk kamu, itulah yang mengangkat kamu memperoleh derajat yang sangat tinggi. Makanya jenengan jangan sampai lupa itu. Dan enaknya apa? Mendoakan orang tua itu bisa di mana-mana. Sehingga walaupun orang tua panjenengan ada yang wafat di Mekah ketika umroh, ketika haji, ada yang wafat di Madinah sehingga dikubur di Baqi sana, panjenengan tetap bisa mendoakan di sini dan tembus itu. Karena Allah itu qaribun mujibud da'wah, dat yang sangat dekat, sami'un maha mendengar, mujibud da'wah, mengijabai segala macam doa yang baik untuk kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, infadhu ahdima, melaksanakan wasiat orang tua yang baik-baik. Berarti apapun wasiat orang tua ketika masih hidup kepada panjenengan, selama wasiat itu baik, jenengan harus melakukan wasiat kedua orang tua. Itu nilainya berbakti kepada orang tua, itu namanya ihsan bil walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, wasilaturrahim allati la tusawi ila bima, menyambung silaturahim terhadap keluarga orang tua. Walaupun orang tua sudah wafat, panjenengan tetap berkewajiban menyambung semua keluarga orang tua jenengan. Istilah orang Jawa, jangan sampai orang tua mati kepaten obor, kan begitu kan? Berarti panjenengan harus tahu siapa saudara orang tua panjenengan, siapa misanan orang tua panjenengan, siapa minduan orang tua panjenengan, itu perlu didata semuanya. Dan ini merupakan kelemahan orang Islam di Indonesia, Pak. Kalau orang Islam Arab rata-rata apal, Pak, ya. Silsilah nasab itu. Sampai Nabi Adam pun apal mereka itu. Kan hebat. Nah, kita kan tidak peduli. Paling-paling yang dihafal hanya orang tua, nenek, kakek, kemudian buyut, setelah itu lupa. Dianggap sepele. Padahal itu perlu. Karena apa? Panjenengan bisa membantu doa untuk mereka selama mereka orang-orang yang beriman. Kemudian yang kelima, Pak, ya, ikram shodiqihima, memuliakan teman akrabnya orang tua panjenengan. Sehingga ketika orang tua panjenengan masih hidup, teman-teman orang tua panjenengan harus jenengan catat, Pak, itu. Catat siapa teman akrabnya, siapa teman berduaannya itu. Setelah orang tua almarhum, tolong berbuat baiklah panjenengan
hormatilah teman-teman orang tua panjenengan. Bagaimana caranya? Ya bisa silaturahim kepada teman akrabnya, kemudian bisa memberi hadiah kepada teman-temannya, dan hal ini Nabi Muhammad mempraktekkan. Setiap Nabi Muhammad itu berkorban, Nabi Muhammad selalu memotong daging-daging yang enak, kemudian menyuruh sahabat, wahai sahabatku, tolong berikan ini kepada teman-teman akrabnya Nyai Khadijah. Nyai Khadijah sudah meninggal dunia, Nabi selalu memberi kiriman, Pak, daging-daging yang disembelih kepada teman-teman akrabnya. Bayangkan. Inilah namanya birrul walidain ba'da mautihima. Inilah namanya al-ihsan bil walidain min ba'di mautihima. Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua setelah keduanya mati. Kesimpulannya, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua hayyan kana au mayitan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kemudian di sini ada kata-kata, Pak, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Masa mengandung dan masa menyusui hingga menyapih adalah 30 bulan. Ini pernyataan Al-Quran. Lah, gara-gara ayat ini, Pak, kekisruan yang terjadi pada zaman Khalifah Utsman terurai. Zaman Utsman jadi khalifah, Pak, lah kok di RT-nya, Pak, terjadi orang kawin baru 6 bulan, lah kok sudah melahirkan anak, Pak. Bayangkan itu, di RT-nya Utsman ada suami istri baru kawin 6 bulan, lah kok sudah bisa melahirkan. Masya Allah, tanggapan masyarakat macam-macam itu. Ada yang mengatakan LKMD gitu, lamaran kari meteng dhisik. Macam-macam lah itu. Lah untuk mendamaikan, Pak, maka Utsman mengumpulkan ulama-ulama tafsir, termasuk Ibnu Abbas. Kemudian Utsman mengatakan, wahai bapak-bapak, di daerah sini terjadi permasalahan tuduh menuduh gara-gara orang baru kawin 6 bulan langsung punya anak. Ini bisa enggak dituduh sebagai penzina. Lah pada waktu itu macam-macam lah pendapat mereka. Namun Ibnu Abbas sebagai tarjumanul Quran, juru terjemah Al-Quran yang paling hebat, mengatakan, wahai Khalifah Utsman, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15-16 dijelaskan, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Masa mengandung dan masa menyusui hingga menyapih itu 30 bulan. Sedangkan di dalam surat Baqarah Allah mengatakan al-walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'a. Ibu-ibu yang melahirkan itu harus menyusui anaknya 2 tahun sempurna. 2 tahun sempurna itu menyusui. Karena 2 tahun berarti 24 bulan. 30 bulan dipotong 24 tinggal 3 bulan. Berarti bisa orang hamil hanya 3 bulan. 6 bulan. Walaupun dokter mengatakan tidak mungkin. 7 bulan saja dianggap prematur itu. Tapi Al-Quran mengatakan mungkin. Nyatanya Allah mengatakan masa mengandung, masa menyusui hingga menyapih 30 bulan.
Sedangkan al-walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah, berarti orang perempuan harus menyusui. Anak-anaknya 2 tahun sempurna. 2 tahun sama dengan 24 bulan, 30 bulan dipotong 24, tinggal 6 bulan, berarti 6 bulan hamilnya, 24 bulan adalah masa menyusuinya. Selesai, Pak. Akhirnya apa? Tuduhan-tuduhan yang tidak bertanggung jawab menjadi hilang. Karena menuduh zina tanpa 4 orang saksi, hukumannya apa, Pak? Didera 80 kali. Zina kalau belum pernah kawin didera berapa, Pak? 100 kali. Enak mana, Pak? Menuduh apa zinanya? Kan begitu. Ini makanya hati-hati itu. Lah sekarang diteruskan, hatta idza balagu asudah, sehingga manusia menjadi dewasa, wa balagu arba'ina sanah, dan hingga menjadi berumur 40 tahun. Qala, dia berkata, Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah Tuhanku, berilah aku kemampuan untuk bersyukur terhadap nikmat Engkau, baik yang telah Engkau berikan kepada saya, kepada kedua orang tua saya, wa ana a'mala sholihan tardhah, dan beri pula aku kemampuan untuk banyak-banyak beramal soleh yang Engkau ridhoi. Bayangkanlah, ayat ini memberi bimbingan. Kalau panjenengan sudah berusia 40 tahun, berarti puber kedua ya itu. Maka usahakan di saat panjenengan awal-awal puber kedua, Pak, ini biasanya rumah tangga mulai gonjang ganjing. Posisi panjenengan sudah mapan gitu. Yang dulu menjadi karyawan biasa sekarang sudah menjadi direktur. Karena menjadi direktur berarti banyak semut-semut yang mendekat ya. Senyumnya Pepsodent ada, senyum close up ada. Akhirnya istri terlupakan. Ini lah, kalau sudah berusia 40 tahun, maka Allah memberi bimbingan. Qala Rabbi auzi'ni. Itu Pak. Jangan turuti puber kedua. Makanya ada kan ibu-ibu curhat itu, Pak. Dia curhat kepada gurunya Tat itu. Dulu ketika suami saya itu masih menjadi karyawan biasa, hidup rumah tangga kami tenang, damai, tentrem gitu. Sekarang sudah naik menjadi direktur, gajinya besar. Astagfirullah, Tat, umpama film itu bisa diputer ulang itu, saya ndak kepingin punya suami yang jabatannya naik. Lah kok bisa? Karena banyak semut-semut yang mendekat itu, menggoda, minta dikawin dan sebagainya itu. Lah, untuk meredam hal-hal itu jenengan harus ingat bahwa akmaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Lah kalau panjenengan sudah berusia 40 tahun, berarti kan sudah separuh lebih, Pak. Umpama panjenengan ditakdir berumur 70 tahun, kan sudah 40 tahun yang berjalan, tinggal 30. Kalau takdirnya hanya 66, bagaimana? Kan tinggal sedikit. Itu kalau jenengan hitung Samsiah, Masehi. Kalau panjenengan hitung Komariah, Pak, Hijriah, lebih cepat. Karena 33 tahun sama dengan apa? Tambah 1 tahun. 100 tahun tambah dengan 3 tahun. Makanya kalau hari ini panjenengan sudah berusia 66, maka 1 Muharram nanti itu
tanggal 19 sudah ganti tahun, berarti umur panjenengan tidak 66 Pak, tapi 68. 68. Berarti sudah melebihi umur Nabi berapa? 6 tahun. 3 tahun apa? 5 tahun. Karena Nabi kan hanya 63 komariah gitu. Kan begitu kan? Nah, kalau sudah dekat dengan kematian mosok akan mengikuti nafsu saja. Makanya panjenengan harus berdoa, Robbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu Pak yang harus jenengan banyak-banyak baca di saat berusia 40 tahun. Namun doa ini tidak sekedar doa Pak, namun punya isyarat, punya tujuan. Orang yang sudah berusia 40 tahun harus memperbanyak melakukan ini Pak, 5 hal. Apa itu? An askura, ya Allah, berilah aku kemampuan untuk banyak-banyak bersyukur. Berilah aku kemampuan untuk pandai bersyukur. Bersyukur terhadap nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Nikmat apa Pak? Tidak usah tinggi-tinggi, tidak usah banyak-banyak Pak. Coba jenengan renungkan saja. Berapa banyak teman sekelas panjenengan sudah almarhum Pak? Kan ya Pak? Jenengan masih hidup kan? Pagi ini bisa menghirup udara subuh yang sangat menyejukkan loh Pak. Maka bersyukurlah karena panjenengan masih diberi kesempatan hidup. Kemudian berapa banyak teman sekelas panjenengan yang sudah tidak bisa hadir ke sini karena stroke gitu. Apalagi Pak, karena sakit yang sangat amat parah, panjenengan masih diberi sehat oleh Allah. Syukuri itu. Kemudian berapa banyak teman sekelas panjenengan sudah sendirian Pak, karena suaminya sudah almarhum atau istrinya sudah almarhumah. Jenengan masih punya suami, masih punya istri. Bukankah pasangan hidup itu merupakan nikmatun min ni'amillah, satu macam nikmat dari sekian banyak nikmat Allah. Nikmat apa itu? Tidak percaya Pak? Tanyakan kepada orang-orang duda Pak. Walaupun dia duren Pak ya. Duda keren itu, tapi tetap menderita, tidak punya suami. Tanyakan kepada ibu-ibu yang janda, rocker, rondo keren itu. Tanyakan itu, tetap menderita. Nah, kalau masih kurang percaya, tanyakan kepada Bung Roma Irama. Kalau sudah tiada, baru terasa. Tanyakan kepada Mbak Kosidah. Sekarang baru tahu kalau jadi janda tidak. Itu kan nyanyiannya Pak. Makanya syukurlah kalau panjenengan hingga sekarang masih diberi pasangan hidup oleh Allah. Pak, kan bisa Pak. Mbak Santi beli boneka, suami mati cari perjaka. Bisa, tapi belum tentu sama dengan suami pertama Pak ya. Kan begitu. Karena watak-watak manusia kan biasa, kan beda. Makanya jangan sembarang menganggap itu biasa, enggak. Itu nikmat yang harus betul-betul disyukuri. Kemudian belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Makanya ulama-ulama kita mengatakan orang tidak akan bisa bersyukur kepada Allah kalau tidak memiliki 3 hal. Pertama, ma'rifatun nikmah. Orang baru bisa syukur Pak kalau jenengan tahu ini adalah nikmat. Lampu nikmat apa ora Pak? Nikmat Pak. Baru terasa kalau mati padam lampu satu kota. Ya sudah, panjenengan tidak bisa ngapa-ngapain itu karena lampu mati total. Kan begitu kan? Termasuk apa? As-sihah merupakan nikmat. Namun banyak orang-orang yang tidak mengerti itu nikmat itu. Sehingga berapa banyak orang diberi sehat oleh Allah hanya digunakan untuk apa?
Main kartu, main sodok bola, hanya itu saja yang dilakukan. Hanya main bal-balan terus, yang dipikir bola saja. Padahal bola itu kan bunder loh ya, tidak ada ujung, tidak ada pangkal, mumet terus. Namun waktu habis wafat belum punya persiapan apa-apa. Makanya ma'rifatun nikmat itu penting, mengetahui ini nikmat itu penting. Kemudian yang kedua, ma'rifatu shahibin nikmah. Harus mengetahui pemilik nikmat. Siapa Pak? Pemilik nikmat? Allah. Berarti Allah sudah memberi kepada panjenengan suatu nikmat, ternyata panjenengan tidak merasa itu nikmat, tidak mengakui itu nikmat, itu susah untuk bersyukur. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu huquqin nikmah. Panjenengan harus tahu hak-hak nikmat. Panjenengan dikasih mata oleh Allah, apa hak mata Pak? Jangan hanya ngomong untuk melihat Pak ya. Hewan-hewan punya mata bisa melihat Pak. Nah, untuk jenengan sebagai orang Islam apa? Mata itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kan bukan? La takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kalian jangan ngomong omongan-omongan yang tidak berdasar, tidak ada ilmunya. Karena apa? Pendengaran, penglihatan, akal pikiran akan dimintai pertanggungjawaban. Loh, yang mendengarkan saja Pak dimintai pertanggungjawaban Pak. Apatah lagi yang apa? Ngomong tanpa ilmu, tanpa dasar, malah berat kan? Loh itu Pak. Berarti telinga kita punya hak yang harus panjenengan penuhi, mata kita punya hak yang harus kita penuhi, otak kita punya hak yang wajib kita penuhi. Apa hak mata? Untuk melihat yang baik-baik, melihat Al-Quran ayat per ayat, kalimah per kalimah, kan begitu kan? Walaupun jenengan punya HP, setiap geser kelihatan apa Pak? Baik dan tidak baik, maka yang tidak baik lewat. Kalau lewat Pak berarti apa? Nikmatul uyun, nikmatnya mata. Namun kalau dilanjutkan diem dulu dia dulu, berarti nikmatul uyun, siksaan mata. Kan begitu kan? Lah kalau panjenengan sudah menyadari bahwa ini adalah nikmat, nikmat itu pemberian dari Allah dan tiap nikmat punya hak yang harus dipenuhi, maka yakin panjenengan bisa Pak, mensyukuri nikmat. Hari ini panjenengan diberi nikmat Allah sehat, ternyata panjenengan bisa sholat jamaah subuh di sini, bisa mengikuti kajian di sini. Ini namanya apa? Termasuk syukurun nikmat, mensyukuri nikmat. Sholat gara-gara apa? Bosnya mampir masjid, kalau supirnya tidak ikut sholat, kan repot kan? Bisa-bisa dipecat. Nah, sholat yang begitu itu Pak tidak disebut amal soleh. Karena apa? Tidak lillahi ta'ala. Atau melakukan sholat Pak, tapi sudah lillahi ta'ala, tapi sholatnya tidak mengikuti tuntunan Nabi, ya tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima Pak. Contohnya apa? Ada laki-laki masuk masjid, kemudian sholat, mendekati Nabi. Apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah kamu karena kamu belum sholat. Sudah sholat dikatakan belum sholat. Diulang yang kedua kali, Nabi menyuruh ulangi lagi sampai 3 kali. Nabi menyuruh lagi, dia baru ngomong, bi demi Allah bi, aku tidak bisa sholat lebih dari itu. Akhirnya Nabi ngomong, apabila kamu sholat maka wudhulah dengan sempurna. Nah, ya. Kemudian rukuklah dengan tumak nina, iktidalah dengan tumak nina, sujudlah dengan tumak nina. Itu baru dohir loh Pak. Perbuatan dohir Pak. Jadi tumak nina apa? Gerakan dohir. Kalau khusyuk gerakan hati kan. Kalau hati adalah lillahi ta'ala. Sama dengan jenengan kan korban Pak.
Kalau panjenengan korban, kepingin korban panjenengan sebagai amal solih Pak, harus Pak, sesuai aturan. Ada kan saat menerangkan ketika Nabi Muhammad selesai sholat Idul Adha, langsung dia cepat-cepat mendekati Nabi, Bi, monggo Bi, sate saya sudah matang Bi, mari sarapan duluan Bi sama saya Bi. Nabi Muhammad terkejut, loh, baru salam Anda sudah selesai nyate gitu. Kamu sembelih jam berapa? Habis tahajud Bi. Oh kan gitu, satu lahmin. Kambingmu bukan kambing korban, namun kambing sembelihan biasa. Bagaimana Bi? Ya ulang. Loh Pak, berarti apa? Waktu menyembelih hewan korban itu kan setelah sholat id itu. Lah kok dia habis sholat tahajud sudah disembelih agar dia orang paling awal bisa menyaji Nabi dengan apa? Kambing korban, ternyata malah gak sah. Karena apa? Belum waktunya sudah disembelih. Kan begitu kan? Berarti harus apa? Ibadah itu mengikuti ketentuan. Akhirnya bagaimana Nabi? Ya sudah ulangi. Akhirnya dia cari-cari hewan, ternyata hanya punya satu kambing gibas yang usianya 6 bulan. Tapi besar Pak. Ternyata Nabi membolehkan. Kalau kambing gibas loh Pak. 6 bulan boleh. Walaupun 6 bulan tapi sudah besar Pak. Itulah yang memberi bukti bahwa amal itu baru dikatakan saleh kalau dikerjakan pertama lillahi ta'ala, kemudian yang kedua sesuai dengan tuntunan yang sudah baku. Adapun kalau ibadah di rumah itu tidak ada ketentuan Pak. Seperti membuat masjid, bagaimana modelnya, berapa luasnya itu, membangunnya adalah ibadah, modelnya seperti apa itu jenengan diberi hak untuk berpikir, berinovasi. Tinggal lihat tanahnya, lihat jamaahnya kan gitu Pak ya. Kalau tanahnya ombong tidak perlu tingkat, kalau tanahnya sempit ya perlu masjid panggung Pak. Mengapa panggung? Agar yang dibawa untuk parkir Pak. Ben gak ganggu embong kan begitu kan. Itu namanya apa? Muqtadul hal, sesuai dengan situasi dan kondisi gitu. Lah sekarang mengapa kita perlu amal soleh Pak? Karena amal soleh itu bermanfaat untuk kita Pak. Di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat surat yang ke-41 ayat 46 Allah Ta'ala mengatakan man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang beramal soleh maka amal solehnya itu betul-betul bermanfaat untuk dirinya. Bermanfaat untuk dirinya. Di dunia dapat manfaat dari amal solehnya. Contohnya apa Pak? Coba jenengan kalau cari mantu, cari yang metal, tolih, apa cari yang soleh Pak? Yakin cari yang soleh kan? Berarti apa? Amal soleh itu menguntungkan pelakunya. Mudah ndolek bojo. Kalau panjenengan butuh karyawan, taruhlah 2, yang daftar 4, yang 1, yang 2 tolih metal. Kemudian yang 2 solih. Pilih yang mana? Yang soleh loh. Kemudian panjenengan cari marotuo, cari yang tolih metal, apa yang solih? Kan begitu kan? Ini bukti man amila sholihan fali nafsi, kata Al-Quran. Siapa yang beramal bagus maka bermanfaat untuk dirinya. Tidak hanya di dunia, di akhirat pun, di alam barzakh pun bermanfaat, di akhirat pun bermanfaat. Makanya ada kisah Pak. Ada seorang saudagar kaya Pak. Istrinya berapa? 4 Pak. Maklum saudagar kaya Pak. Yang satu Pak setia sekali. Saking setianya Pak, ketika masih melarat makan nasi sepiring berdua itu, tidur sebantal berdua, BAB satu kloset pun berdua. Setelah sukses lah kok dia mau diwayuh. Saking setianya Pak. Istri yang kedua adalah Akilah, perempuan yang cerdas itu. Kelas profesor itu.
Kemudian istri yang ketiga adalah jamilah, perempuan yang sahabah, perempuan yang sangat muda, Pak, sehingga genitnya kelihatan. Kemudian yang keempat jamilah, perempuan yang cantik sekali. Nah, karena cantik, Pak, maka saudagar itu paling banyak, Pak, memberi nafkah, Pak. Yang ketiga, karena muda paling sering diajak apa-apa, Pak. Kemudian yang kedua, karena cerdas, setiap punya masalah apapun saudagar itu mesti mengajak istrinya yang cerdas untuk bermusyawarah, dimintai solusi. Kemudian yang pertama sangat setia, itulah penyejuk. Pada suatu hari, karena watil kal ayam nudawiluha benanas, hari berputar, Pak, orang kaya yang asalnya sehat wa'afiat berubah menjadi sakit. Karena sakit, Pak, tidak mau dibawa ke LS Angkatan Laut, Pak. Tidak mau dibawa ke Karang Menjangan kecil, karena dia orang kaya, minta dibawa ke Jerman. Setelah sampai di sana, setelah dicek segala-galanya, Pak, lah kok dia mengatakan bawa saja pulang, karena istri suami Anda tidak ada obatnya, tinggal tunggu hari-hari kematiannya saja. Sudah, Pak, dibawa pulang. Setelah betul-betul sakitnya parah, mau wafat, istri yang keempat dipanggil. Wahai istriku yang paling cantik, ketika aku masih sehat wa'afiat, kamulah yang paling saya cintai. Berapapun biaya yang kamu butuhkan saya kasih. Sekarang aku mau mati. Maukah kamu menemani aku di alam barzah? Nah, kok dia ngomong no way. Wong mati kok aja. Langsung kabur, Pak. Kabur sambil ngomong, Mbak Santi beli boneka, suami mati cari perjaka gitu. Buka lawang, ternyata di depan lawang sudah ada anak muda yang menunggu. Masya Allah, saudagar itu betul-betul persis seperti pepatah, Pak. Sudah jatuh ketiban masjid. Jangan tangga, Pak. Tangga kan ringan, Pak. Sudah jatuh ketiban masjid itu. Megap sakit, malah ditinggal lari oleh istri tercantik. Akhirnya istri yang ketiga yang paling muda dipanggil. Dia pun datang lalu ngomong, wahai istriku yang paling muda, ketika aku masih sehat, engkau adalah istriku yang paling banyak memperoleh jatah dari saya. Sekarang aku mau mati, maukah kamu menemani aku? Lah kok ngomong mati kok ngajak-ngajak, ya mati ya dhewe. Langsung kabur. Akhirnya istri yang kedua dipanggil, wahai istriku yang paling pintar, setiap aku punya masalah tidak bisa mengatasi, aku selalu minta pendapat kamu. Sekarang aku mau mati, bagaimana pendapat kamu? Maukah kamu ikut aku? Jawaban dia, Mas, urusan ini aku tidak punya solusi, silahkan hadapi sendiri. Langsung kabur. Istri yang satu, pertama, Pak, yang setia, tanpa dipanggil sudah bengok-bengok, Mas, aku siap menemani sampean, aku siap menemani sampean. Akhirnya saudagar senyum plus mati dengan senyum. Karena apa? Ada yang menemani, yaitu istri yang sangat setia. Pertanyaannya, siapa saudagar itu, Pak? Panjenengan, Pak. Saudagar itu panjenengan, Pak. Panjenengan ini saudagar. Istri tercantik itu apa? Harta kekayaan panjenengan. Harta kekayaan itu saudagar. Istri tercantik, Pak. Jenengan sebelum wafat saja sudah banyak loh yang ngelirik harta panjenengan, Pak. Itu besok kalau dia mati aku dapat sekian. Sudah direnungkan oleh ahli waris, Pak. Lebih-lebih jenengan tidak punya anak, hanya punya keponakan, punya dulur. Waduh, Pak. Sudah mikir macam-macam itu. Selalu tahu
tabungan jenengan di bank ini berapa? Karena apa? Harta itu kan seperti perempuan cantik, Pak, laris manis itu. Jenengan tahu siapa istri muda? Tahu ya? Penampilan panjenengan, Pak, casing. Orang itu di dalam meramut diri, masya Allah, biayanya besar seperti besarnya punya bojo nom. Itu coba tanyakan ibu-ibu, kan ada orang perempuan yang punya tas itu harganya 1 miliar, Pak, tas, Pak. Karena apa? Dari kulit buaya. Tanyakan Bapak, punya ROG Rolex, Pak, hitam 14 M, itu casing, hanya kulit. Padahal innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat penampilan panjenengan itu. Tapi jenengan di dalam masalah casing luar biasa. Siapa istri yang kedua? Orang tua, Pak. Orang tua itu akilah, Pak. Orang yang paling pintar memberi solusi. Anaknya pulang dari kota, nangis, Bu, bangkrut Bu, utang saya banyak Bu, kalau tidak segera disaur saya akan ditangkap polisi, di penjara Bu. Apa kata ibunya? Wis lana dolen sawai ibu. Langsung didol untuk numpuk melunasi utang. Itulah ibu, Pak. Kemudian istri yang pertama yang siapa? Itu adalah amal soleh panjenengan. Berarti ketika kita mati, istri tercantik, harta kekayaan tidak ikut panjenengan. Ketika kita mati, casing panjenengan tidak ikut, Pak. Penampilan panjenengan, tas panjenengan, koto-moto panjenengan, arloji Rolex panjenengan tidak ikut. Jenengan tahu manusia 40 miliar? Siapa? Pengacara? Nah, itu kan manusia melihat setiap dia keluar rumah, Pak, mulai dari arloji sampai sepatu itu, Pak, dihitung nilainya 40 miliar. Ada orang Australia disebut dengan manusia 12 kilo emas, karena setiap keluar membawa gelang kalung itu bobotnya 12, Pak, kilo. Gara-gara itu dia pernah sakit, tapi enggak tobat, Pak, malah ngomong kepingin menambah. Setiap keluar membawa emas 15 kilo. Ketika mati emasnya pun ditinggal. Kan gitu kan? Ketika mati, akilah orang tua pun kita tinggal. Yang satu-satunya ikut panjenengan hanya amal soleh. Makanya man amila sholihan falinafsi. Siapa yang beramal baik, itulah yang bermanfaat untuk kita. Sampai ketika hari bangkit dari kubur, walikullin darajatun mimma amilu. Derajat surga panjenengan bergantung dengan amal. Fa in zada zadat, bila amal panjenengan bertambah, tingkatan surga panjenengan semakin tinggi, kan begitu kan? Maka mumpung masih diberi kesempatan hidup di usia 40 tahun ini, harus sudah memperbanyak syukur, memperbanyak amal soleh. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati. Panjenengan setelah berumur 40 tahun, panjenengan harus berusaha, Pak, memperbaiki diri, Pak. Memperbaiki diri. Berbaik-baiklah dengan istri. Berbaik-baiklah dengan suami. Berbaik-baiklah dengan anak. Berbaik-baiklah dengan mantu. Mengapa? Karena orang itu kalau sudah melewati 40 tahun, Pak, kepala 5, apa yang terjadi, Pak? Kesehatan mulai menurun. Butuh siapa? Butuh ramutan suami, butuh ramutan istri, butuh diramut oleh anak, butuh diramut oleh mantu. Kan itu ya. Kemudian setelah 58 tahun panjenengan sudah pensiun, ekonomi sudah tidak bisa bertambah, badan mulai sakit-sakitan. Coba. Kalau ketika kita masih muda seperti ini, tidak berbaik-baik sama anak, siapa yang akan jenengan ikuti, Pak? Kalau tidak baik-baik sama mantu, siapa yang akan meramut panjenengan? Padahal panjenengan sendiri saya dengar kan, ada orang punya anak 4, ketika orang tuanya jatuh, 1 pun tidak ada yang mengurusi. Bayangkan itu, Pak. Mengapa begitu? Karena dia tidak baik sama keluarga. Tidak asli.
Makanya panjenengan harus menanamkan cinta kasih kepada istri, menanamkan cinta kasih kepada suami, menanamkan cinta kasih kepada anak dan menantu. Insya Allah Pak, Allah membalas. Sehingga di saat panjenengan terdesak, tidak berdaya apa-apa, anak panjenengan, mantu panjenengan gemati sekali. Berapa banyak orang ketika haji digendong oleh mantunya. Usut punya usut, karena apa? Ternyata orang itu berjasa sama anaknya, karena berjasa terhadap mantunya tanpa dimintai imbalan, mantu pun sangat bagus kepada orang tuanya yang sudah tidak berdaya itu. Walaupun tidak berdaya, umroh ya dijak, ngaji ya apa, haji ya diajak, sampai sering-sering Pak diajak keluar Pak, lapor hanya sekedar menyenangkan, masuk ke restoran. Walaupun yang dimakan hanya sedikit kan untuk menambah imun kan, karena gembira imunnya menjadi meningkat. Itulah anak yang bagus. Mengapa anak bagus? Karena panjenengan berperilaku bagus terhadap siapa? Anak, cucu, mantu, istri dan suami. Itu. Kemudian yang terakhir yang keempat, wa inni tubtu ilaika, panjenengan harus memperbanyak istighfar dan tobat. Di usia 40 tahun Pak, itu sudah mulai Pak, istighfar. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah tobat dengan ucapan astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kalau astaghfirullah artinya apa? Minta ampun terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah lalu, wa atubu ilaihi, dan aku berjanji tidak mengulang lagi. Itu maksudnya Pak. Itu kalau istighfar dan tobat digandeng Pak. Namun kalau dipisah, istighfar toh ya sama, minta ampun kesalahan yang lalu dan akan berbaik-baik di masa datang. Tobat sendirian begitu, minta ampun kepada dosa-dosa yang telah lalu dan berniat untuk tidak mengulang. Namun kalau istighfar dan tobat digandengkan, berarti istighfar untuk menghapus dosa yang lalu, tobat artinya apa? Berkeinginan untuk tidak melakukan lagi di masa-masa yang akan datang. Nabi Muhammad saja Pak, tiap hari 100 kali Pak, istighfar dan tobat. Padahal Nabi maksum, dijaga dari dosa. Jenengan berarti harus apa? Lebih banyak. Tiap nganggur bacalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian yang terakhir, wa inni minal muslimin. Yang terakhir Pak, yang harus dilakukan ketika usia 40 tahun ke atas Pak, al-istislam, pasrah kepada ketentuan Allah. Karena apa? Kalau panjenengan tidak pasrah dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah, jenengan ngersulo. Karena orang tua itu repot Pak. Kena hujan sedikit masuk angin, kena angin malam pilek gitu. Pergi ke jeding jatuh. Kalau jenengan tidak punya hati pasrah kepada Allah, terus Pak, makan salah sedikit gudiken Pak, gukar. Kan gitu ya. Semakin lemah badan ini. Lah kalau tidak pasrah kepada Allah, gremeng ngerusulo, akhirnya apa? Jenengan tidak itu lagi percaya dengan takdir Allah. Lah karena punya sifat istislam, pasrah kena. Jatuh wis takdiri. Ngerti ya? Gudiken wis takdiri. Masuk angin wis takdiri, itu saja. Sehingga santai menghadapi ketentuan-ketentuan Allah. Itulah 5 hal yang harus panjenengan lakukan untuk mengisi sisa-sisa hidup. Semoga itu bisa kita lakukan demi memperoleh ridha Allah Ta'ala. Dan kalau 5 itu jenengan lakukan, jaminannya 2 Pak. Nataqabbalu anhum aksana ma'amilu, amal panjenengan 5 macam itu dibalas lebih bagus. Yang kedua, wanatajawazu an sayiatihim, semua dosa jenengan diampuni. Tanpa istighfar sudah diampuni, tanpa tobat sudah diampuni. Yang penting 5 itu dilakukan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.